Salam sejahtera, salam sehat, Tuhan beserta dengan kita. Firman kehidupan Rabu 30 Maret 2022 untuk memberangkatkan kita di dalam setiap aktivitas kita untuk sepanjang hari ini. Roh Allah membuat aku dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ayub 33 ayat 4. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat masa memuncaknya pandemi COVID-19 tahun 2021, tabung oksigen tersedia di gereja kita di HKBP Menteng Jalan Jambu. Dari orang yang baik hati memberikan untuk dipinjamkan dan dipergunakan, dan sempat sulit mendapatkan oksigen. Itulah bukti nyata betapa pentingnya napas kehidupan, bukan hanya untuk orang sakit, tetapi bagi orang yang sehat pun sangat perlu oksigen. Setiap saat, pagi, siang, sore, dan malam pun kita bernapas. Kita butuh oksigen yang cukup supaya kita hidup sehat. Bernapas adalah sesuatu yang biasa, yang sangat urgen kita lakukan, sehingga tidak pernah kita pikirkan sampai tiba saatnya kita tidak dapat bernapas dan tidak ada oksigen. Saudara-saudara, oksigen adalah satu-satunya gas yang memberikan energi bagi tubuh kita. Dari pohon-pohon setiap pagi menghasilkan oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Oksigen adalah gas yang diperlukan manusia, hewan untuk bernapas. Kalau disuruh kita membayar sekali bernapas per detik, jam, hari, bagaimana? Saudara-saudara, ini perlu kita renungkan. Jikalau kita perhatikan ciptaan Tuhan yang memerlukan pernapasan, betapa ajaib ciptaan Tuhan itu. Terutama jikalau kita membaca bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dan manusia, dan memberikan napas kehidupan kepada manusia. Memberinya napas hidup dan roh yang membedakan manusia kita sendiri dengan makhluk lain. Allah menghembuskan napas kehidupan yang membedakan kita dengan makhluk lain. Berpikir dan juga bisa merenungkan dan bisa juga berkarya, bisa menciptakan sesuatu dan punya perasaan, berpikir akal sehat, tahu mana yang baik, tahu yang benar dan yang salah, punya hati naluri, mengasihi dan moral, dan terutama serta beriman percaya. Napas kehidupan manusia yang berbeda dengan napas kehidupan makhluk lain. Manusia hidup tidak hanya hidup bernapas, tetapi bisa membuat segala sesuatu yang luar biasa, berpikir dan berusaha dalam pekerjaannya. Tetapi kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat diciptakannya dari apa yang tidak ada menjadi ada. Hanya Tuhan yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara-saudara, mungkin juga bagaimana dengan napas? Jika suatu saat napas hidup itu akan hilang, itu pun tidak dapat dihindarinya dan tidak akan dapat dikembalikan lagi. Manusia dapat menciptakan dengan kehidupan teknologi, robot dan baterai, mesin, arus, dan lain-lain. Tetapi napas kehidupan yang sadar akan kesalahan, etika, moral tidak dapat dibuat oleh manusia. Hanya dengan suara dan firman Tuhan yang berkata di dalam hati sanubari kita, kita tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu apa yang baik sesuai dengan iman percaya kita. Saudara-saudara, betapa kita sadar bahwa napas hidup yang diberikan Allah itu benar-benar sangat penting. Tetapi seringkali kita manusia kurang memikirkan maknanya. Napas kehidupan itu sangat penting. Demikianlah firman kehidupan pagi ini mengingatkan kita. Roh Allah telah membuat aku. Napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Itulah pengakuan Ayub di dalam Ayub 33 ayat 4. Bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa, yang khusus, yang mempunyai ikatan roh batin yang kuat
dengan Allah Sang Pencipta. Tidak mungkin kita lepas hubungan kita dengan Allah. Tetapi dalam kenyataannya manusia seringkali melupakan bahwa sekalipun tubuh jasmani itu ada, tubuh rohani akan mati jika manusia tidak mencari kesempatan yang ada untuk selalu berhubungan baik, berhubungan intim, mesra dengan Tuhan, sumber kehidupannya. Ingatlah, hidup kita ini adalah di tangan Tuhan. Hidup kita ini hanya sementara. Tuhan Sang Pemilik waktu dan kehidupan memberi kehidupan kepada kita. Maka pagi hari ini kita diingatkan, bagaimanapun sibuknya hidup kita hari ini dan pekerjaan kita, bagaimanapun suksesnya, apapun yang kita raih, apapun yang kita kumpulkan, ingat, biarlah kita tetap ingat Tuhan. Dialah sumber napas kehidupan kita. Dialah yang sanggup membuat kita hidup dengan kuat menghadapi segala persoalan kehidupan, menghadapi segala problema kehidupan, tidak hanya dari segi jasmani, tetapi juga dari segi rohani. Kita harus ingat bahwa Tuhan menciptakan kita di dunia ini sebagai suatu paket yang utuh demi kebahagiaan hidup kita sendiri dan orang lain. Keduanya saling memerlukan tuntunan dan bimbingan dan kekuatan dari Tuhan. Karena itu pergunakanlah waktu yang diberikan Tuhan selama kita masih bernapas. Suatu saat napas kehidupan tidak dapat diperpanjang dengan sehebat apapun. Kita ada karena pemberian Tuhan. Syukuri napas kehidupan yang diberikan Tuhan. Gunakan napas kehidupan mempapat bagi orang lain, bukan hanya untuk diri kita. Selama masih siang, marilah kita bekerja melayani buat Tuhan dengan pekerjaan kita, dengan fungsi kita, dengan peranan kita masing-masing, di mana kita ada dan berada. Biarlah kita menunjukkan kasih daripada Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita, Roh Allah telah membuat aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Biarlah kita bermanfaat, berdaya guna bagi orang lain, bagi sesama dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas napas kehidupan yang Tuhan berikan untuk kami. Dan tidak sekedar untuk napas hidup, tetapi kami tahu bagaimana kasih, bagaimana keman percaya kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bagaimana kami tahu apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan untuk kami lakukan. Biarlah kami menyadari napas kehidupan yang Tuhan berikan bukan hanya untuk diri kami melakukan pekerjaan, tetapi juga untuk melakukan hal-hal yang baik di mana kami ada dan berada. Di mana kami tugas dan peranan dan fungsi kami masing-masing, sehingga napas kehidupan yang Tuhan berikan adalah berguna dan bermanfaat, berdaya guna kepada orang lain dalam tugas pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dalam setiap langkah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi dan keluarga, dan juga masyarakat, dan juga bangsa dan negara kami. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, salam sehat. Jangan lupa prokes. Tuhan memberkati kita. Amin.